Nah, pertanyaannya apakah itu Sirekap? Kami akan membahasnya dalam Zooming Pilkada siang ini, mencermati usulan KPU tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara Pilkada 2020. Sudah bergabung 3 narasumber kami melalui Zooming siang ini. Yang pertama ada Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Bapak Kakak Suminta. Kemudian saya sapa dulu, selamat siang Pak Kakak. Punya belum? Berikutnya juga ada Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kota Semarang, Bapak Arif Rahman. Selamat siang, Pak Arif. Siang, Mas Niko. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Bisa terdengar ya, Mas Niko, nggih? Bagus sekali. Yap. Kemudian yang ketiga, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Pak Ray Rangkuti. Selamat siang, Pak Ray. Selamat siang, Bu. Sehat ya, Pak Ray? Sejauh ini, alhamdulillah. Baik. Ke Pak Kakak Suminta, apakah sudah bergabung? Tadi sempat bergabung. Ya. Membuka diskusi kita siang ini, saya ke Pak Arif dulu deh tentang Sirekap ini. Sistem informasi rekapitulasi ya. Sejauh ini bagaimana Pak Arif di Semarang sendiri penerapan Sirekap ini? Baik, terima kasih Mas Niko ya. Sebelumnya mohon izin kami sapa Bang Ray Rangkuti, kemudian Bang Kakak ya yang sudah bergabung juga. Kemudian terkait dengan Sirekap ini memang beberapa hari yang lalu di Kota Semarang ini kan dilakukan proses simulasi. Simulasi terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS begitu ya. Dan di situ juga dilakukan proses penghitungan. Nah, hasil dari proses penghitungan itulah yang kemudian dilakukan model dengan Sirekap. Nah, sejauh pantauan kami, sejauh pengawasan kami memang di Kota Semarang ini kan kalau dari segi kendala jaringan kemungkinan besar tidak ada ya Mas Niko ya. Dari segi penggunaan mobile pun Android juga sudah menjadi barang yang biasa digunakan oleh rekan-rekan penyelenggara begitu. Jadi kalau dari segi pelaksanaan simulasi kemarin memang Sirekap tidak ada kendala di Kota Semarang. Kemudian kami juga melakukan proses pengawasan bahwa KPPS ini kan setelah dilantik kemudian dilakukan BIMTEK. Ya, jajaran kami ini juga ikut serta dalam proses BIMTEK tersebut. Nah, salah satu BIMTEK, materi BIMTEK-nya adalah penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi sejauh ini memang proses sosialisasi BIMTEK dari penyelenggara khususnya KPU sudah dilakukan ya. Tinggal nanti implementasinya pada hari H ini apakah Sirekap ini bisa berlangsung secara baik, secara lancar, yang pada prinsipnya kami memang juga menekankan Sirekap ini kan posisinya hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah, untuk mempercepat informasi berupa hasil ya yang sudah dilakukan di tingkat kabupaten kota. Khususnya kalau di Kota Semarang ini ada pemilihan wali kota ya dan wakil wali kota, sehingga memang implementasi yang harus ditekankan adalah di jajaran KPPS dalam hal penggunaan Sirekap. Begitu Mas Niko. Ya. Sejauh ini bagaimana penggunaannya Pak Arif? Ada kendalakah dibanding sistem sebelumnya Pak Situng ya kalau nggak salah ya? Ya, sebetulnya kan Sirekap ini bukan barang baru, artinya memang sistem informasi yang sudah dilakukan oleh KPU ini dari periode pemilu ke pemilu juga sudah ada ya, bahkan di pemilu 2019 yang kemarin itu juga ada situng begitu ya. Penerapannya kalau di Kota Semarang sendiri memang tadi saya sampaikan kendala-kendala teknis memang belum kita temukan. Kalau dari segi simulasi kemarin memang sudah kita dapatkan ya hasil pengawasannya, baru konteks simulasinya ini. Tapi kalau nanti di hari H proses penyampaian hasil itu kan tepat ya. Setelah pemungutan selesai, kemudian ada proses penghitungan, kemudian ya kurang lebih sekitar sore hari ya. Artinya kan akan ada nih proses penyampaian hasil secara serempak. Nah, kurang lebih
pada saat serempak inilah baru kita ketahui nanti kendala-kendala apa yang akan terjadi ya dari segi penyelenggara teknis. Tapi kalau dari kami pengawasan tetap mengutamakan hasil dalam bentuk manual ya, formulir C hasil rekap itu. Itu Nanti yang akan utama. itu yang nanti akan kita amankan. Artinya hasil di tiap TPS ini pengawas TPS akan mendokumentasikan, bahkan hard copy-nya itu kan juga pengawas TPS kan juga mendapatkan, tidak hanya pengawas TPS, saksi pun mendapatkan. Baik. Begitu. Ya. Pak Kakak Sumita sudah bergabung. Selamat siang Pak Kakak. Alhamdulillah, sudah bergabung Mas Niko. Ya. Pak Kakak, apa komentar Bapak tentang penerapan Sirekap ini untuk Pilkada serentak tanggal 9 nanti? Ya, saya sih sederhana saja. KPU membuat pekerjaan tambahan yang tidak diperlukan sebenarnya. Saya sepakat dengan inovasi-inovasi, tetapi ada beberapa catatan, misalnya dalam hal pandemik, ini juga tidak perlu terlalu banyak yang harus dilakukan oleh KPU, selain bagaimana melaksanakan pemilihan secara lebih baik. Misalnya pemilihan tanggal 9 Desember ini kan berisiko sekali. Tetapi kemudian KPU melangkah cukup jauh, sampai Komisi 2 tanggal berapa ya, 12 ya, November, menyetop dalam tanda kutip. Ini kan buang-buang energi. Saya sering mengingatkan kepada KPU sebenarnya agar agak mengurangi lah energi-energi yang tidak perlu dilakukan. Nah, kemudian dilakukan perubahan terhadap PKPU. Setelah saya cermati dari perubahan PKPU itu, begitu banyak hal-hal yang di perubahannya sekalipun, misalnya ini teman-teman dari Bawaslu Semarang itu ya, itu ada kewajiban membawa ponsel, Mas Arief. Ini kan belum dihapus di PKPU-nya. Lah, bawa ponselnya itu buat apa gitu kan? Kemudian saksi diwajibkan bawa ponsel, nomor ponselnya dicatat lagi. Ini kan ada yang ribet, yang judul atasnya dicoret gitu kan. Ada beberapa hal yang dihapus dari PKPU itu, tetapi kemudian cantolannya tidak ada. Nah, ini saya melihat agak kurang cermat saja KPU dalam membuat peraturannya sendiri gitu kan. Karena memang jig-jam. Sayang sekali KPU dalam hal diskusi ini, nggak tahu Bang Ray mungkin bisa menanggapi, saya melihat kurang diskusi. Banyak sekali rencana program, tapi diskusinya itu hanya setengah hari, 1 hari, mengumpulkan puluhan lembaga, negara, bahkan kepolisian, untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat besar. Jadi KPU ini jujur aja, kurang diskusi saya pikir. Itu yang ya wajar kalau saya kritik, karena saya mempunyai kekhawatiran yang cukup besar, kita membuang-buang waktu berkaitan dengan sesuatu yang akhirnya hanya disebut di dalam dengar pendapat dengan Komisi 2 itu sebagai ini aja uji coba. Nah, kalau uji coba kan urusannya bukan lagi dalam penyelenggaraan pemilu, jangan ada dalam penyelenggaraan pemilu itu uji coba. Ya harusnya dalam penyelenggaraan pemilu uji cobanya itu dalam simulasi yang tidak mempertaruhkan suara rakyat. Nah, ini uji coba kok mempertaruhkan suara rakyat, walaupun akhirnya kembali kepada rekapitulasi manual. Ya kalau rekapitulasi manual, ya sudah saja. Gunakan Undang-Undang 10 secara apa adanya. Sirekapnya jadikan uji coba. Pilot project misalnya nantilah. Sekarang kan beda antara uji coba dengan pilot project, gitu kan. Uji coba itu tentu saja memerlukan proses-proses yang panjang. Ada misalnya dari akademisi, masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Diajak bareng lah gitu, biar tidak sudah panjang lebar. Saya dengarkan katanya sudah membuat formulir-formulir juga ya yang untuk isi rekap, tetapi kemudian pada saat tidak dipakai, ini kan menjadi pemborosan. Nah, ya kalau kritiknya panjang ya karena memang KPU berjalan panjang sendirian tanpa banyak sekali diskusi dengan kami, dengan akademisi, dengan pihak-pihak lain. Begitu, Mas. Jadi ya saya harap kita fokus saja pada yang manual lah gitu. Pak Ray, bagaimana tanggapannya tentang Ya, Sirekap? kurang lebih sebetulnya sama dengan Bung Kakak ya. Tapi kita lihat 3 hal. Pertama, dasar hukumnya tidak kuat. Ya. Kedua, penggunaannya juga dilakukan secara terburu-buru. Yang ketiga, kemampuan teknologi kita belum sesempurna yang diharapkan. Gitu. Kalau dalam uji coba sekali 2 kali itu sukses, ya itu kan karena tidak semua data masuk dalam satu tempat gitu loh kira-kira. Kalau kita belajar dari pengalaman sejak 2004 di mana teknologi ini diperkenalkan di dalam sistem penghitungan suara kita, itu selalu ngadat. Gitu. 2004 ngadat, 2009 ngadat.
2014 ngadat, 2019 yang lalu juga ngadat. Padahal sejatinya 2019 yang lalu itu sudah jauh lebih baik kan, teknologinya lebih baik, kecepatan internetnya lebih baik ya, semualah dan sebagainya. Tapi faktanya itu ngadat gitu. Jadi selalu acuan kita itu kepada kesuksesan di uji coba. Padahal uji coba itu kan cuma 5, 6 atau mungkin 10 tempat ya, sehingga kemampuan untuk baca dari data-data yang dimasukkan sekaligus ke apa namanya itu ke basis pengumpulan data itu nggak terlalu masalah gitu. Tetapi begitu dilakukan dengan katakan sekarang ada 270 daerah gitu ya, Ketika serentak gitu ya. serentak sekaligus mengirim data itu ngadat kok gitu. Jadi 2004 ngadat, 2009 ngadat, 2014 ngadat, 2019 lalu tuh ngadat. Sampai sekarang kita nggak tahu kok hasil dari penghitungan suara situng itu gitu ya dan sebagainya itu. Nah sekarang mau dirubah lagi, mau dipergunakan lagi ya dengan persiapan yang jauh lebih tidak sempurna dibanding misalnya Pilpres 2019 yang lalu atau Pileg 2019 yang lalu. Nah oleh karena itu ya tidak bisa dan apa namanya tidak ya apa namanya Sirekap ini hanya sebagai bahan uji coba saja. Dan itulah yang memang kita sesalkan karena selalu di dalam praktek-praktek seperti sekarang ada upaya yang selalu sifatnya uji coba dan dana untuk uji coba itu juga nggak sedikit, pasti banyak. Nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini kan juga jadi pertanyaan kita. Kalau situng ini sebetulnya udah kita mulai sejak 2004, loh kok kenapa sih sampai sekarang nggak beres-beres juga gitu. Jadi ini kelihatan ada yang selalu terputus. Jadi situng 2004 beda, 2009 beda, 2014 beda, 2019 beda lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang berkesinambungan. Jangan-jangan di pilkada ini beda lagi. Ya, apa namanya ya? Mekanismenya, caranya, alatnya, infrastrukturnya gitu. Jadi tidak ada yang kelihatan berkesinambungan gitu. Kalau sebetulnya sejak 2004 sudah didesain, ya kan bahkan sudah dicoba, 2009 juga begitu, 2014 juga begitu. Ya, 2019 itu artinya sebetulnya di pilkada ini dipakai pun tidak ada masalah karena infrastrukturnya secara umum sudah selesai, mekanismenya secara umum sudah selesai, KPU-nya juga semestinya sudah lebih bisa dan paham mengerti ya mengapa melakukan tidak seterusnya. Harusnya lebih siap begitu ya tahun ini ya. Jauh lebih siap karena sudah dari kalau kita hitung 2004 artinya 2004, 2009, 14, 19 sudah 4 kali dicoba. Kalau itu dilakukan evaluasi yang maksimal tentunya sudah siap. Itu satu atau tidak perlu lagi memulai dari awal. Ini kan kesan kita Sirekap ini mulai lagi dari awal ya kan, namanya saja berubah. Teknologinya apakah berubah atau tidak kita nggak tahu. Mekanisme penghitungan suaranya. Kalau dulu kan ini agak beda juga saya dengar. Karena sebelumnya itu kan memang basisnya TPS kan. TPS itu langsung masuk ke apa namanya itu ke alat perekam hasil apa namanya itu ya perolehan suara gitu. Nah sekarang setahu saya bisa dikoreksi oleh Bung Kakak atau Bung Arif, dihitungnya di tingkat kecamatan. Nah, kecamatan ini nanti akan dimasukkan ke basis data KPU dan sebagainya. Yang lebih unik lagi, sebetulnya idenya bagus lah gitu. Jadi idenya bagus ya? Iya karena apa gitu? Karena ini bisa mengontrol perhitungan suara di tingkat nasional. Jadi kalau semestinya kawan-kawan di tingkat daerah itu katakanlah ya punya minat, keinginan untuk melakukan manipulasi hasil perhitungan suara, tinggal lihat Sirekapnya gitu. Nah kalau Sirekapnya di tingkat nasional tidak memperlihatkan data yang sama dengan di tingkat daerah, mestinya daerah itu bisa kita koreksi gitu. Tetapi faktanya juga selalu nggak begitu gitu. Nah itu kan sebetulnya Sirekap ini dibutuhkan justru dalam kerangka mengkoreksi hasil penghitungan manual. Nah di kita si Sirekapnya yang dikoreksi oleh manual. Aneh lah gitu. Jadi terbalik. Jadi sebetulnya di mana-mana orang menggunakan teknologi penghitungan suara ini selain cepat, nah, kemudian juga bisa diakses publik secepat mungkin gitu, tapi juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penghitungan suara di tingkat manual. Jadi kalau di tingkat manualnya dia ada keraguan-keraguan, kita lihat aja Sirekapnya gitu. Kita lihat aja hasil situngnya. Di kita yang terjadi sebaliknya. Sirekap dan si situng justru dikoreksi oleh manual. Kalau begitu tuh apa juga Sirekapnya gitu. Untuk apa juga si ininya gitu. Betul, uji coba ya ini ya. Bukan saja uji coba tetapi
saya begini, dasar hukumnya nggak ada. Kedua nggak bisa dipakai buat apapun, kecuali sifatnya hanya untuk menginformasikan penghitungan suara seperti apa di tingkat bawah itu. Itu aja sifatnya gitu. Nah, kita mengeluarkan begitu besar dana untuk keperluan ya mengetahui lebih cepat hasil penghitungan suara. Itu bagus-bagus saja gitu. Tetapi hasilnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan tidak pula bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengkoreksi hasil perhitungan perhitungan yang dilakukan secara manual. Kira-kira gitu. Jadi ini bukan pengawasan gitu. Sekalipun tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya kalau kalau kita memakai Sirekap ini akan jadi alat kontrol terhadap penghitungan suara di tingkat bawah, entah itu di gubernur atau di provinsi ataupun di kabupaten kota. Tetapi di kitanya yang terjadi bukanlah Sirekapnya yang kontrol, yang ada adalah manual yang kontrol Sirekap, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada dua suara yang berbeda antara manual dan Sirekap, yang diacu adalah manualnya, bukan yang Sirekapnya. Gitu. Tetap aja manual. Nah, tetap manual karena memang Sirekapnya nggak punya dasar hukum. Seperti tadi yang Pak Arief sampaikan, Pak Arief betul. Jadi nanti tetap pegangannya manual itu ya Pak Arief? Ya, manual itu tetap masih digunakan, Mas Diko. Manual itu tetap masih digunakan. Bukan hanya digunakan, itu yang harus dan dinamakan undang-undang untuk dijadikan acuan penghitungan suara. Kalau dari arahannya Pak Arief dari KPU RI bagaimana sih Sirekap itu yang sampai ke daerah? Ya, sebetulnya yang lebih tepat untuk bisa menjawab KPU ya Mas Niko ya. Terkait dengan keperluan Sirekap ini. Cuma kalau saya sedikit membaca beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, memang di situ proses uploadnya itu kan juga dilakukan koreksi sebelum dilakukan pengiriman. Jadi simulasinya kurang lebih nanti C hasil itu akan didokumentasikan. Nah, sebelum dilakukan proses pengiriman, dipastikan hasil foto dan hasil yang sesuai dengan C hasil itu ya, apakah sudah sinkron? Kalau sudah sinkron baru dilakukan proses pengiriman. Nah, apabila proses pengiriman ini kemudian didapatkan hasil yang berbeda, ya ini mungkin saja terjadi Mas Niko. Karena kita ketahui bahwa Bawaslu RI pun kemarin kan sudah rilis ya, pada saat ada simulasi kurang lebih ada 83 TPS ya, yang kemudian 25 TPS ini Sirekapnya berubah angka. Ini salah satunya semisal hasilnya itu 3, kemudian yang terbaca 9. Hasilnya 38, yang terbaca 58. Kemudian hasilnya 5, yang terbaca 3. Nah, problematika ini sebetulnya sudah di mapping ya. Sudah dilakukan pengawasan juga oleh Bawaslu, dan ini juga menjadi bahan yang kemarin sudah disampaikan pada proses RDP dengan Komisi 2. Yang kemudian Sirekap ini akhirnya menjadi alat bantu. Kalau kita ketahui sebelumnya ini kan Sirekap menjadi hal yang utama ya. Bahkan formulir C6 itu formulir C hasil itu tidak digunakan. Ini pada saat proses penyusunan PKPU. Kemudian dilakukan proses RDP, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Bawaslu. Nah, kesimpulannya adalah Sirekap ini menjadi alat bantu. Dan kemudian formulir C6 ini menjadi bagian yang tetap harus digunakan. Bahkan kalau tadi Bung Rai sampaikan ya ini mahkotanya. Mahkota hasil perolehan suara ini ada di formulir C hasil rekap itu. Begitu Mas Niko. Itu tadi 5 terbaca 3. Itu apa yang terjadi Pak Arief? Ya, sepemahaman yang saya ketahui ya, kan mulai dari proses pengambilan itu menggunakan mobile phone. Ya. Setelah proses pengambilan mobile phone, sebelum dilakukan pengiriman dilakukan proses sinkronisasi. Apabila memang sudah sinkron, kemudian dikirim. Nah, proses pengiriman ini kan kemudian ditangkap oleh server ya, mungkin ya bahasanya server, yang itu bisa dimonitor melalui web Sirekap. Jadi ada yang menggunakan mobile, ada yang menggunakan perangkat PC. Nah, proses rekap data ini bisa terhimpun di web tersebut. Nah, proses yang tadi saya sampaikan, kemudian angka 3 ini terbaca 9, angka 38 terbaca 58, ini bisa diketahui di web yang menjadi kanal dari Sirekap itu sendiri.
yang berbasis dari mobile. Begitu Mas Niko. Jadi faktanya di lapangan memang belum akurat ya, Pak Arief ya? Ya, dari segi akurasi memang beberapa ditemukan ya, dari kemarin 83 yang disimulasi TPS-nya, ditemukan 25 TPS. Yang 25 TPS ini yang sirekapnya berubah angka. berubah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pak Kakak mau menanggapi Pak? Iya, apa yang disampaikan Bang Ray, kemudian Bang Arief ini, saya pikir melengkapi kita untuk memahami tentang perjalanan Sirekap. Dan saya pikir KPU pun sekarang sudah mengambil langkah-langkah merevisi PKPU tentang rekapitulasi misalnya, dan sudah dibahas juga cukup banyak pembahasan-pembahasan itu saya perhatikan. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa apa yang sudah terlanjur menjadi opini publik ini perlu untuk disosialisasikan kepada peserta juga. Saya mengambil contoh bukan dari Sirekap, misalnya ada beberapa insiden terkait debat kandidat. Itu ada bahkan salah satu calon yang sampai tidak hadir. Itu karena tidak tersampaikannya informasi yang sederhana saja. Informasi tentang debat kepada kandidat oleh LO-nya. Nah, ini problem. Artinya bahwa apalagi sesuatu yang kemudian perlu dijelaskan secara teknis agak detail, kemudian juga melibatkan banyak orang, misalnya saksi sejumlah PTPS, sejumlah kali peserta, andaikan 3, 4, 5, dan seterusnya, itu jumlahnya banyak. Belum lagi kalau Bawaslu mungkin karena secara vertikal lebih mudah untuk menghadirkan pengawas TPS dan informasinya bisa serentak, lebih mudah. Tetapi untuk calon, untuk masyarakat, ini penting tentang Sirekap. Nah, kemudian dari pemantauan kami, ternyata masyarakat masih berpendapat ini, mungkin karena informasi yang lembam, sebagian masyarakat misalnya di Maluku Utara, di Sulawesi Tenggara, dan sekarang saya sedang di Sumatera Utara ini, sampai ke Tanjung Balai, itu begitu di masyarakat, itu pemahaman tentang Sirekap masih dianggap sebagai perubahan pola. Jadi seperti nanti tidak ada lagi penghitungan suara di PPK misalnya, kecamatan. Itu sudah muncul sehingga masyarakat berpikir bahwa dengan Sirekap ini maka begitu selesai pemilu atau pemilihan, maka sore harinya atau pagi harinya Sudah ada ini di Amerika Serikat namanya night election ya, atau election night, itu semalam itu udah ketahuan hasilnya. Nah, ini kan jadi bermasalah kalau masyarakat, apalagi kalau kemudian LO-nya dari pasangan calon tidak tersampaikan hal-hal yang mendetail seperti ini. Karena kan Bawaslu nggak mungkin juga kemudian mengumpulkan LO teman-teman peserta pemilu atau pemilihan, kemudian menyampaikan. Ini kerjaan KPU. Tetapi yang saya perhatikan juga KPU tidak sederhana terkait dengan menjelaskan secara teknis. Memang ada divisi masing-masing. Tetapi misalnya urusan logistik, saat ini sedang didorong ke tingkat yang PPK misalnya, beberapa logistik, dan nanti akan sampai sampul, kami mantau seperti itu. Jadi dalam kesibukan yang luar biasa, saya agak sedikit sulit untuk memahami ketika KPU RI saya anggap membebani di awal itu dengan informasi-informasi tentang Sirekap, kemudian penerapan Sirekap sampai muncul PKPU-nya, dan seterusnya sampai kemudian di Komisi 2 itu membebani banyak sekali energi di teman-teman. Jadi bebannya bukan di RI, bebannya itu di kabupaten kota terutama, bahkan provinsi saja itu di kabupaten kota, dan lebih tepat lagi sampai ke tingkat PPS dan nanti di tingkat KPPS. Ini kolosal, artinya puluhan ribu orang yang bekerja, ratusan ribu orang yang bekerja di setiap masing-masing daerah yang memerlukan juga informasi yang utuh. Nah, apalagi kemudian terkait dengan pihak lain, kemudian terkait dengan masyarakat. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan untuk dalam rangka membangun trust? Karena yang namanya pemilihan itu juga berkaitan dengan trust. Misalnya saat ini dalam pandemik, trust terhadap kondisi bahwa Bawaslu, KPU, kemudian Bawaslu-nya mengawasi, KPU-nya menyelenggarakan pemilu dengan
kesehatan, standar kesehatan atau prosedur kesehatan yang memadai, ini juga bagian dari trust. Nah, kerumitan ini saya pikir harus dikurangi. Harus dikurangi, dengan demikian akan terbangun kepercayaan publik, trust masyarakat. Kita sedang membangun trust ini. Coba bayangkan saja, bukan hanya pilkada, pemerintahan secara keseluruhan juga menghadapi tantangan terhadap kepercayaan publik, trust publik. Bagaimana masyarakat kita terbelah misalnya. Ini karena memang trust publik di tengah pandemik. Dan harusnya dipahami secara utuh oleh semua pihak, termasuk KPU misalnya. Begitu. Pak Kakak, singkat saja sebagai penutup, saran Pak Kakak untuk KPU, untuk Sirekap ini bagaimana? Fokus pada teknis dan sosialisasi serta logistik. 3 hal itu yang harus benar-benar, memang akan ada masalah hukum. Tetapi ini sudah pada tanggal 9 nanti, itu hanya 1 minggu lagi. Kita akan bersama-sama seluruh rakyat yang ada di daerah pemilihan itu harus datang ke TPS, kemudian memberikan suaranya. Maka soal sosialisasi di ujung ini, soal rekap misalnya, ini sudah fokuskan saja pada rekapitulasi manual, bahwa itu dilakukan, yaitu adalah tanggung jawab KPU, bukan tanggung jawab masyarakat untuk mengikuti. Kedua, soal logistik, saya masih mendengar beberapa daerah memang untuk surat suara sebagian besar sudah aman, tetapi ada beberapa kebutuhan di TPS yang masih membutuhkan. Kemudian teman-teman yang di daerah kepulauan, di daerah-daerah terpencil, ini juga menjadi perhatian kita. Kita masih berkutat di wilayah itu. Kemudian soal teknis untuk menyampaikan itu, tentu saya pikir KPU sebenarnya sudah biasa, tetapi pada saat diberi beban, misalnya Sirekap yang kemarin muncul, itu menjadi beban tambahan di tengah pandemik yang sebenarnya harus kita benar-benar cermati untuk membangun trust publik, untuk melaksanakan demokrasi, khususnya di tingkat lokal. Begitu, Mas. Terakhir ke Pak Rai sebagai penutup. Pak Rai, apa yang Anda minta untuk KPU dalam hal ini Sirekap ini? Pak Rai kayaknya sudah tidak sambung ya. Baik, Pak Arief sebagai penutup, Pak Arief, apa mungkin tentang Sirekap ini? Ya, terima kasih Mas Iko. Prinsipnya kami tetap akan melakukan proses pengawasan. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Kakak, itu menjadi catatan besar kami ya dalam hal implementasi, terutama pada saat nanti di proses KPPS itu seperti apa ya. Kendala apa, permasalahan apa yang timbul dalam hal penggunaan Sirekap itu menjadi poin yang di-outputkan dari segi pengawasan, termasuk nanti secara berjenjang. Di tingkat kecamatan kita juga akan coba lakukan proses pengawasan. Apakah efektif penggunaan Sirekap ini? Jadi catatan-catatan itu yang tetap akan kita nanti lakukan dalam hal pengawasan. Baik, kalau begitu. Gitu, Mas. Pak Kakak, Pak Arief, dan juga Pak Rai, terima kasih banyak waktunya untuk Kasinta. Selamat siang, Bapak. Ya, terima kasih. Demikian pendengar Zooming Pilkada siang hari ini bersama 3 narasumber. Yang pertama tadi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Bapak Kakak Suminta. Kemudian Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kota Semarang, Jawa Tengah, Arif Rahman, dan Direktur Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti. Zooming Pilkada Serentak 2020.